Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Yes, mantap. Coba kalau kayak gini nih sering-sering di sini, ya kan? Apalagi di pagi hari. Cocok ya Pak Sal? Ya, baik. Pertama, sama-sama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang berkuasa, Allah SWT yang senantiasa Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dan Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa berada di ruangan ini dalam suasana nuansa yang berbeda ya Pak. Karena juga ini juga forumnya itu resmi itu. Bapak Ibu, CGP adalah program pemerintah yang entah setuju entah tidak, apakah dalam benak kita masih terjadi perdebatan atau tidak, tetapi bahwa program ini akan tetap berjalan karena diantara salah satu keseriusan pemerintah adalah bahwa pemerintah itu memecah dari dulu ada namanya LPMP yang waktu kita 2013 kita berbondong-bondong ke Samarinda itu. Nah sekarang ada namanya lembaga baru namanya Badan Guru Penggerak BGP ya, yang lokasinya juga di Samarinda. Artinya pemerintah itu mempersiapkan lembaga ini, artinya nggak main-main terkait dengan ini. Kalau toh kemudian kita muncul persepsi ganti menteri, ganti kurikulum bisa jadi berganti, tetapi terkait dengan program guru penggerak ini, rasa saya kok akan menjadi hal yang akan dilanjutkan. Oleh karena itu, dalam kegiatan diseminasi yang insya Allah ini akan menjadi mudah-mudahan budaya dan tradisi di YPPSB, bukan hanya untuk kegiatan guru penggerak saja, tapi untuk semua teman-teman kita yang mendapat kesempatan mendapat ilmu di luaran, apalagi sudah ditugaskan oleh YPPSB, kita harapkan itu nanti menularkan, membiaskan kepada yang lain. Misalkan di hari Selasa depan, guru GPK, guru PLB kita yang di kesempatan yang lalu sudah kita kirimkan ke Malang, itu nanti akan menyampaikan presentasi kepada kepala sekolah terkait sekolah untuk inklusi, apa saja rekomendasi mereka untuk kebaikan YPPSB ke depannya, terutama untuk program inklusi dan juga untuk berbagai pelatihan lainnya. Kita harapkan semakin kita kuatkan pengimbasan kepada kita semuanya dari rekan-rekan yang Tuhan takdirkan mendapat kesempatan ilmu yang barangkali belum kita dapatkan di YPPSB ini. Mohon maaf barusan saya terlambat. Faridah Kurniati SPD Ibu Kurma. Terima kasih Pak Wi, begitu menyambut saya dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat ya Bapak Ibu? Walau siang-siang ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir di acara pengimbasan yang hari ini akan saya sampaikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini dengan suasana yang tadi disampaikan sama Pak Mar itu nyaman, dingin,
suasana yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sama-sama belajar. Seperti Bapak Ibu semuanya kita sama-sama belajar. Jadi saya kalau ngomongnya pengimbasan tuh kok agak berat ya. Kita sharing saja ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan, salah satu kegiatan dari CGP yang sudah saya lakukan selama 2 bulan ini masih 1 modul. Jadi ada 2 modul lagi yang harus saya selesaikan sampai bulan Juli. Modul 1 ini berakhir di 1.4 di mana saya harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu yang berhubungan dengan budaya positif untuk penerapan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Saya minta waktunya 1 jam ke depan untuk berinteraksi dengan saya, sama-sama belajar, sama-sama kita saling menggali ilmu ya Bu. Bapak siap ya? Terima kasih. Bagaimana materi modul 1.4 dengan judul budaya positif? Apa sih itu? Sebenarnya kegiatan ini sudah kita lakukan, cuma belum kita dokumentasikan. Kini saatnya kita, boleh kok guru sekarang itu bawa HP ke kelas? Boleh. Kenapa? Karena segala sesuatu itu perlu kita dokumentasikan. Karena hasil dari dokumentasi yang kita dapat, yang kita ambil di kelas-kelas itu bisa menjadi refleksi buat kita ke depannya akan seperti apa kita sebagai guru. Kemudian anak-anak kita seperti apa. Karena pada dasarnya guru itu hanya menuntut membawa anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi banyak dari falsafah Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan kita sekarang ini mengarah ke karakter. Setuju ya? Jangan tegang Bapak Ibu, saya kalau Bapak Ibu tegang saya tegang juga. Lanjut. Saya mau ngasih pertanyaan pemantik. Kenapa ya? Ada apa ya? Kabel ya? Ya. Oke. Pertanyaan pemantik ini ada 3. Saya ingin bertanya tentang setuju atau tidak setuju pada apa yang akan saya sampaikan. Nomor 1, bahwa hukuman dapat mendisiplin. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Asik. Oke. Pertanyaan pemantik. Wah, kelihatan aslinya. Sudah. Oke. Pertanyaannya, setuju atau tidak setuju untuk poin pertama. Ini biasa kita lakukan atau sudah tidak kita lakukan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Pak Abu tidak setuju. Pak Wi setuju. Setuju. Bu Titi setuju. Pak Putu setuju. Yang lain setuju. Ya, jadi ada 2 ya yang setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya kita kasih hukuman tuh membaca, misalnya membersihkan halaman sekolah, biasa gitu ya. Kita suruh membaca kamu di ujung sana gitu. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan, apapun penghargaannya. Setuju? Setuju berarti ya? Ya. Nanti dari pemantik ini, pertanyaan pemantik, Ibu akan tahu jawabannya yang pas, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana penghargaan. Oke, kita lanjut. Topik hari ini padat. Ada 6 topik, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan standar institusi yang tadi, yang kita pemantik tadi, kita akan tahu jawabannya apa. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi itu ada 2 tentang 5
posisi kontrol. Nah, agak hati-hati saya ngomongnya. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, langsung. Ini konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ada paradigma perubahan, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru seperti apa, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Apa sih perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan mengangkat budaya positif, di mana pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan. Itu ujung dari paradigma belajar baru. Karena pada dasarnya kita sebagai guru, pembelajaran itu harus berpihak pada murid, harus menghamba pada murid. Seperti apa sih? Kita lanjut ya. Oke, bisa minta tolong Bu Fitri untuk membagikan kertas kepada teman-teman? Ya, yang putih. Iya. Teman-teman silahkan menuliskan satu benda lah ya, bukan orang, sesuatu benda. Kemudian tulis benda itu sangat penting dan genggam di tangan. Genggam sekuat tenaga. Oke, boleh Bu Rosi sama Bu Pilmi silakan ke depan. Tulis nama bendanya. Nama benda yang berharga. Nama benda yang berharga menurut ibu bapak, tulis benda itu sangat berharga. Bukan orang loh ya, misalnya istri saya, bukan. Benda yang berharga, tulis. Kemudian kepalkan ke tangan. Kepalkan tangannya, kuat-kuat. Boleh kuat, boleh pelan-pelan. Itu keputusan masing-masing. Silahkan dengan teman sebelahnya. Silahkan Bu Rosi, sudah nulis? Silakan dengan teman sebelahnya untuk gantian. Boleh dengan membujuk, boleh dengan memaksa, boleh dengan memaksa halus, boleh memaksa kasar, agar si genggaman itu terbuka. Apakah Bapak Ibu mau memberikan dengan sukarela terbuka atau nggak mau? Silakan. Iya, minta. Bagaimana caranya teman membuka? Ayo sini Bu Rosi, bisa nggak? Ayo, dipaksa. Silakan, dipaksa. Ayo, boleh dengan bujukan, dibujuk-bujuk boleh. Dibujuk-bujuk boleh. Saling membutuhkan. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak, Ibu Rosi dan Bu Pilmi. Kenapa Pak Yaya? Oh, Pak Yaya kasih ke Pak Hamid. Oh, ini sesuatu yang berbeda ini. Kenapa Pak Yaya kasih ke Pak Hamid? Baik, saya kasih karena yang saya tuliskan kan hanya nama bendanya saja, bukan benda yang sebenarnya. Harus cerdas dong. Terima kasih. Jadi Pak Hamid dapat dengan sukarela, senang? Sangat senang. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sukarela.
Iklan dulu ya. Untuk mendisiplinkan. Ada anak yang dengan hanya omongan lembut selesai. Ada anak yang harus diteriaki baru selesai. Ada anak yang dengan sedikit agak lebih lebih ekstrim seperti yang pernah saya lakukan. Anak yang tidak pernah diam di tempat, saya ikat kakinya dan alhamdulillah terselesaikan masalah. Jadi setiap anak punya masing-masing iya. Yang itu yang makanya saya mengatakan bahwa hukuman itu baik. Nah, artinya sesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Terima kasih. Kita simak dulu argumentasi dari Pak Didi, kita lihat teorinya. Silakan Bu Ida. Terima kasih Bro Didi untuk pendapatnya. Kita lanjut dulu ya, nanti kita akan tahu. Oke, perubahan paradigma teori kontrol dari pilihan itu ilusi kontrol itu ada beberapa macam, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa sih? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita kalau memberi hukuman terus anak merasa bersalah itu menguatkan karakter katanya gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayak tadi kan dipaksa. Kalau Bu Rosi kan maksa tapi nggak mau. Terus Bu Firmi juga nggak mau, dia nggak ngasih tahu gitu ya kan gitu. Tapi ada yang baik kayak Pak Yaya, saya berikan saja karena kan cuma kertas bukan barang gitu ya. Nah, kita lanjut. Ilusi ini, teori ini itu ditemukan oleh Dr. William Glasser yang dulunya kontrol teori berubah menjadi choice teori karena meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut. Nah ini tadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku. Jadi kalau murid melakukan sesuatu itu kita paksa itu karena kita mengontrol murid. Tapi pada suatu saat nanti jangka panjangan dia nggak mau dikontrol. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan kayak tadi ya, bujukan-bujukan kontrol dengan kalimat-kalimat lembut, baik. Nah, itu ilusi untuk penguatan positif ini apakah efektif enggak, bermanfaat enggak? Nah, dari sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa dia belum bisa menolak bujukan kita. Dia masih bisa melakukan karena dia dibujuk. Suatu saat dia nggak mau lagi dibujukan, itu nggak mau. Tapi ada dia tercipta habitnya, apa yang kita mau kita ciptakan itu karena apa? Dia menjadi ketergantungan dengan guru. Mau melakukan apa-apa tergantung gurunya. Ada yang berita yang seperti itu ya? Oh banyak ya, banyak yang terserah ibu guru, bapak guru baru dia melakukan. Jadi belum ada inisiatif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tuh dengan suara-suara halus, dengan kalimat-kalimat halus, dengan lembut kita itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mau itu kita guru kepada anak kita maksa, kamu harus. Nah seperti itu. Dalam jangka panjangnya perilaku ini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena nanti murid akan dendam. Seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol.
kontrol? Laki-laki. Nah, kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa kita merubah. Maka teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang untuk memahami berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami orang tersebut. Ini saya sering dengar kalau Pak Yaya selalu ngomong kita harus memahami gitu ya, bukan kita yang mengubah orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak, perilaku buruk itu bukan suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia berperilaku buruk? Kenapa dia berperilaku baik? Itu punya tujuan. Siapa tahu dia minta perhatian sama kita sebagai guru, ya kan? Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kapan Anda membuka kepalan tangan Anda, kapan tidak. Kapan Anda membuka mindset untuk mendapat pengetahuan baru, kapan tidak. Itu kembali kepada Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah bujuk baik-baik, pasti kita ujung-ujungnya maksa. Nah, pada teori kontrol diperlukan kolaborasi dan konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Baik Bapak, Ibu guru, kemudian siswanya juga menang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Arti disiplin itu pada dasarnya dari bahasa Latin adalah belajar. Tetapi dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan kedisiplinan itu pada masyarakat kita Indonesia itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai mencapai sesuatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu dibentuk karena untuk kepatuhan, bukan untuk merasa nyaman. Jadi akhirnya yang melakukan kedisiplinan itu merasa ketidaknyamanan. Lanjut. Ini disiplin kemampuan memerintah diri untuk mengontrol, itu yang bagus. Jadi disiplin yang bagus ada kemampuan diri untuk mengontrol dan menguasai diri sehingga nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita harusnya disiplin itu tanpa perintah orang lain. Nah, bangsa budaya kita adalah karena kepatuhan, termasuk ASEAN pagi ya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oleh Diane Gerson, itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau motivasi intrinsik sudah terbangun dari dalam diri, itu tanpa disuruh lagi dia akan disiplin. Nah, untuk pelajar kita mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita galakkan, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi ini yang tadi. Apakah motivasi itu apa? Hukuman, penghargaan, restitusi. 3 perilaku manusia. Oleh Diane Gerson, saya ngomong ya. Itu ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini tingkatan yang paling rendah. Pokoknya aku
daripada ngerjain sesuatu, mending gak usah ah. Daripada gak nyaman, gitu ya. Menghindari ketidaknyamanan, biar aja, gitu ya. Los aja. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan, untuk penghargaan. Boleh dong Bu, kalau kita ngasih penghargaan sama orang lain, boleh dong Bu, kita harus menghargai anak dengan segala kemampuannya kalau dia berperilaku baik. Nah, kita lihat nanti. Kemudian yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau ini bersikap eksternal, motivasi ini bersifat apa? Karena ada dari luar, dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan penghargaan, dia melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar, eksternal. Sedangkan yang ini dia melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu yang internal. Oke. Jadi kata siapa ini ya? KHD ya, Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu adalah merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita merdeka itu bukan karena perintah, tapi kita cakap sama diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bukan hukuman saja yang menjadikan sesuatu itu tidak baik, ternyata penghargaan yang kita berikan juga itu dapat berdampak tidak baik sama murid kita. Yang pertama, pengaruh jangka panjangnya seperti apa? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Penghargaan mengurangi kualitas. Karena dia melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan. Jadi kualitas dia melakukan sesuatu, lambat laun, wah kayak gini aja aku dapat kok, kayak gini aja. Akhirnya dia tidak berkembang, kualitas menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dia kalau misalnya penghargaan, ini biasanya di bidang seni, ya mematikan kreativitas. Karena nanti besok-besoknya dia tidak mengembangkan bakatnya di seni seperti apa. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, bahwa dengan penghargaan, dengan pujian, misalnya Pak Amu nih ngasih penghargaan nih sama Bu Rosi sebagai muridnya, hari-hari dapat 100, lama-lama Bu Rosi juga langsung sebagai murid, wah usah nih, dapatnya cuma ini aja. Akhirnya motivasi dalam diri kurang, jadi ngadainnya ya seadanya. Gitu kan, paling 100 juga, ya seperti itu. Ini dihukum penghargaan seperti tadi. Saya skip yang ini ya, karena sudah saya jelaskan. Nah, bentuk program kebajikan apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Ini yang harus kita tanamkan sekarang. Bahwa beri pengakuan secara khusus, dari hal-hal yang kecil juga boleh. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan semua murid bergantian, jadi tidak hanya satu murid. Karena nanti murid yang tidak mendapat pengakuan terkecilkan, terkucilkan kan. Wah, Ayu aja yang dapat, Vina nggak pernah dapat, gitu ya. Makanya kita memberi penghargaan itu untuk sesuatu hal, ada yang khusus, pribadi, bergantian, dan konsisten. Fokuslah pada proses. Jadi proses itu penting. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang diserahkan di lantai. Itu apresiasi. Nah, pertanyaannya saya mau bertanya nih. Untuk yang poin pertama, menyatat 100 kali di dalam buku
Hukuman. Kemudian yang ini lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Hukuman ya, kita lihat. Ada yang beda? Yang mana? Yang terakhir, kenapa dia disebut konsekuensi? Karena sudah sebelumnya apa itu kesepakatan. Sebelum kesepakatan. Kenapa Pak Hamid? Karena di awal pembelajaran sudah dibuat kesepakatan bahwa tidak memakai baju olahraga, maka juga terlibat hukuman dengan lari di lapangan. Ya, jadi hukuman konsekuensi itu, kenapa ini konsekuensi? Karena sesuai dengan pelajaran PJOK, ya beda sama di sini ya. Karena siapa tahu memang dia terlambat 10 menit, sudah ada pemanasan lari keliling lapangan 10 menit, benar kan gitu ya? Ya Pak Guru yang PJOK? Ya seperti itu bedanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu itu menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak menyakitkan. Membuat anak sakit hati, sakit fisik dalam jangka waktu lama itu perlu dihukum. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu bedanya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulus tanggapan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ini berdasarkan restitusi Diane Gosen. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, maka dilakukan yang namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak sedih. Nah, berarti restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada permasalahannya. Ternyata hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu adalah disiplin yang dibagi antara konsekuensi dan restitusi. Yang kita jalankan sekarang yang bernilai positif adalah restitusi. Kalau konsekuensi itu netral ya. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa lega setelah melakukan restitusi. Ini keyakinan kelas. Suaranya Bu. Jadi ini kita lanjut materi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Ya. Ini video tentang keyakinan kelas, apa yang kita buat. Bisa? Sebentar, di situnya. Ya seperti ini cara membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu kalau zaman dulu ngomongnya kesepakatan. Jadi anak-anak kita suruh menuliskan satu keyakinan dirinya untuk kelas.
kemudian ditempelkan, dan itu menjadi kesepakatan. Nah, seperti ini. Anak satu-satu menempelkan hasilnya. Nanti hasil itu yang menjadikan peraturan kelas. Namanya sekarang keyakinan kelas, ya. Kenapa sih bedanya apa peraturan kelas sama keyakinan kelas? Oke, kita lanjut ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, ini contoh untuk peraturan. Karena ada hal untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan, hanya peraturan dibuat untuk ditaati. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang disepakati. Ya, sesuatu yang disepakati. Sehingga pada saat keyakinan kelas itu dilanggar, maka siswanya, muridnya akan tahu apa yang harus dilakukannya. Karena itu merupakan kesepakatan mereka. Oke, nilai-nilai keselamatan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kenapa anak murid kita lupa peraturan yang sudah tertulis di sekolah? Karena mereka tidak membuat bersama-sama, karena sudah ada aturan dari sekolah sekian, gitu ya. Seperti itu. Maka diperlukanlah. Nah, semoga dengan awalnya peraturan kelas, maka terbentuklah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, maka terbentuklah lingkungan positif. Ketika lingkungan positif terbentuk, maka membudayalah positif di sekolah kita. Jadi, saya minta tolong ke Bapak, Ibu yang wali kelas, buatlah keyakinan kelas mulai dari sekarang. Boleh dengan bahasa mereka, apa yang mereka yakini untuk kelas. Untuk kelas 1, kelas 2 mungkin bisa dipandu oleh wali kelasnya. Ini bedanya peraturan. Kalau peraturan itu boleh menggunakan kalimat dilarang mengganggu orang lain. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi dialihkan ke kalimat positif. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Belonging. Apa Bu Hari? Bu Hika, belonging? Memiliki rasa dicintai. Power. Penguasaan, kekuatan. Survival. Bertahan hidup. Fun. Freedom. Kita punya kebutuhan ini. Anak murid kita juga ini kebutuhannya sama, 5 kebutuhan ini. Nah, kebutuhan ini yang harus kita sentuh. Oke. Yang pertama, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nomor 1, ini kebutuhan apa ya? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru. Kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi yang ingin dia capai? Fun, freedom, kebebasan. Oke, fun, kesenangan. Ada lagi? Fun. Ya, ini kebutuhan kesenangan. Yang nomor 2, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Maklum anak kelas 3. Anak kelas 3 itu kan minta perhatian ya. Pakai jepit rambut aja harus diperhatiin. Nah, ini kebutuhan apa Bapak, Ibu guru? Belonging, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga,
Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan apa? Power, penguasaan. Sebel banget. Kok nggak dianu ya? Gambarku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke temanku, marah. Karena kan itu hak dia ya, mau nunjukin atau enggak, harusnya bu guru minta izin ya. Itu yang berosi. Lanjut, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia yang seperti apa sih? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran-gambaran dari semua yang diinginkan. Jadi kita punya tempat khusus dalam pikiran kita. Setiap orang punya dunia impiannya. Nah, dunia impian itulah yang dinamakan dunia berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Speakernya di mana nih ya? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi teman ya Bapak Ibu Guru. Silakan diperhatikan nanti Bapak Ibu Guru di posisi yang mana dari 5 kontrol tersebut. Kasihannya dimarahin terus. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Baik ya Bu Gurunya. Saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Karena gurunya kan teman ya, dari posisinya teman. Tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap
ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa. Kayak gitu ya, udah bikin senang ibu demi ibu. Ibu beresin urusan absen kamu. Boleh diberesin absen ya. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana. Siap-siap ibu yang masuk kategori yang mana, bapak ibu guru masuk kategori mana? Dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan diri kepada orang itu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, itu dampaknya, dampak posisi teman. Posisi keempat, posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Ini yang sering kita lakukan ya? Oh, salah ya? Salah. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, jadi kalau pemantau dia formal, datar. Pokoknya hitungannya waktu. Tek, nanti kerjakan tugasnya ya, pulang sekolah ya. Yang terakhir posisi terakhir manajer. Di depan ibu sudah ada bapak ibu guru, sudah ada kertas. Silahkan bapak ibu guru menuliskan. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren suami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan bapak ibu guru menuliskan posisi sekarang. Dari 5 posisi kontrol bapak ibu guru saat ini sedang di posisi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tempelkan ke dada bapak ibu guru. Dada. Posisi manakah?
belum ada, ditulis dulu. Pilihannya tadi 5 posisi kontrol, yaitu 1 posisi apa? Penghukum. Yang kedua? Manajer. Manajer yang kedua apa? Teman. Teman yang ketiga. Teman 3. Terus? Pemantau 4. Salah teman yang keempat. 3. Silakan Ibu. Ya, sesuai masing-masing. Ini pemantau. Udah ditulis? Oke, saya mau tanya. Yang manajer saat ini sedang manajer? Ya, luar biasa. Berdiri nomor 5, manajer. Semua. Oh, Pak Wilayah sendiri dari 1 sampai ke 5, beliau semua. Pak Yaya? Sama semua. Manajer. Manajer. Alhamdulillah. Semua pada ada yang semua. Nah, di manakah posisi kita seharusnya? Saya aja belum loh ya di manajer, tapi saya berusaha untuk itu. Tapi di kacanya masih. Bagaimana? Oke, jadi berikutnya. Jadi ada posisi penghukum. Bu Fitria, tolong di slide selanjutnya. Oke. Ya, saya pun belum ke posisi manajer. Tapi sekarang kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Karena pada dasarnya itulah tadi paradigma baru, kita bukan mindset untuk bisa mendapatkan ilmu baru dan belajar. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah saat ini posisi manajer, alhamdulillah bagus, teruskan seperti itu. Manajer, ya seperti ini. Saya kecewa sekali, ini contoh-contoh pernyataan siapa yang menyatakannya. Apa itu pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi kalau manajer itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Kalau kita masih ngomong, ayolah lakukan demi ibu bapak, karena kita gombal anak gitu ya, itu sudah posisi teman. Jadi mulai sekarang kita berusaha menjadi posisi manajer. Siap Bapak Ibu Guru? Ya. Yang paling jelek yang mana itu yang besar? Kalau manajernya salah itu, Penghukum Bapak. Segitiga restitusi. Nah ini untuk menjadi posisi manajer, kita harus menemukan harus mengikuti segitiga restitusi. Yang pertama, kita pada saat melakukan restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian lanjut validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana sih stabilkan identitas? Kita menemukan anak nih, ada kasus. Dengan kasus kita stabilkan dulu. Tapi kita tiba-tiba langsung marah ya. Ngapain lagi kamu? Apa yang kamu kerjakan? Oh, gitu ya. Kadang gitu. Nah, itu kepala sekolahnya dimarahin. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu kita mengikuti segitiga restitusi, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi stabilkan dulu dengan kalimat yang biasa, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kalimat-kalimatnya seperti itu. Bapak Ibu juga buat salah, ya seperti itu banyak ya. Oke. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Semoga kita bisa membuka pembicaraan anak pada saat anak melakukan kasus, ada kasus gitu, dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah menstabilkan identitas, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih
kesalahannya? Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tuh, padahal sudah hal buruk ya, tapi masih dikuatkan dengan kamu bisa kok, gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Lanjut. Nah, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas? Jadi tadi fungsinya keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak itu kita kembalikan ke situ. Jadi anak-anak ketika berbuat kesalahan, keyakinan kelas mana yang dia langgar? Anaknya tahu, oh iya ya, gitu. Oke. Nah, sebelum kita menutup untuk restitusi, kita intervensi dulu 30 detik anak. Dengan kalimat-kalimat intervensi ini banyak. Apa yang kamu perbuat udah berbuat baik, lebih baik. Nah, ini kalimat-kalimat intervensi. Nanti materi akan saya bagikan, siapa tahu teman-teman mau mencoba di kelas. Silakan Bu Naya. Silakan. Ini contoh kasus 1 yang saya lakukan pada murid saya di kelas 4B. Jadi kita mulai belajar ya, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita coba dengan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi kita sudah lakukan gitu ya. Saya sering lihat Pak Wiono tuh kalau manggil siswanya untuk melakukan ada kasus gitu ya, segitiga restitusinya jalan sekali gitu. Nah di sini pengetahuan yang baru buat saya, macam segitiga restitusi seperti ini. Jadi ada tiga yang harus kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, yang ketiga keyakinannya apa. Silakan boleh. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk ke-6 materi tadi. Nah, sekarang refleksinya ada 1, 2, 3, 4. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya untuk refleksi biar dipimpin sama Pak Wiono. Saya langsung bisa jadi penutup ya. Saya tutup dulu. Terima kasih Pak Wiono untuk kesempatannya, teman-teman, untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus lagi. Sesuatu yang baru, sesuatu yang perlu di-refresh, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang lama di PPSP, hal-hal semacam ini pernah didapat, tapi sudah sangat lama tidak di-refresh, makanya mengingatkan kembali. Baik, refleksi Bapak Ibu. Saya minta 2 orang deh untuk memberi komentar, memberi jawaban nomor 1 dulu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi hari ini? 2 orang saja. Ya, anak-anak, ya nak ya. Siapa yang mau berpendapat?
Bu Roida punya jawaban? Oh tidak, kenapa nggak punya jawaban? Susah ya soalnya. Oh, soalnya. Nah sekarang ini deh, sebisanya aja coba kasih komentar hal baru apa yang dalam benak Bu Roida muncul. Yuk. Ya, terima kasih Pak. Hal baru yang pastinya berbeda-beda ya Pak ya. Jadi cara kita untuk mendisiplinkan anak. Jadi yang terakhir tadi apakah dengan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pengontrol, sebagai pengajar ataupun sebagai manajer. Seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, beri apresiasi dulu. Oke, silakan. Ya baik Pak. Terima kasih Bu Ida dengan segala materinya yang saya merasa refresh sebetulnya Pak Wi. Karena kalau saya boleh berkata, mungkin 20 tahun yang lalu saya dengan Pak Wi sama-sama kita belajar tentang teori disiplin, teori motivasi, dan mungkin pada hari ini beberapa terbuka kembali begitu. Iya. Cuman kalau dilihat dari konsep, namanya konsep kan tidak selalu bahwa itu berdiri sendiri, masih banyak konsep-konsep lain. Betul. Kalau saya juga meyakini namanya hukuman, saya sama dengan tadi di hukuman itu baik, ya. Namanya hukuman, penghargaan itu hanya istilah saja, tapi dua-duanya ditujukan untuk bagaimana orang bisa belajar, bagaimana orang bisa mengubah dan menyadari kesalahan, kemudian dia bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi antara hukuman dengan penghargaan itu sebetulnya posisinya sama. Hukuman itu akan menjadi baik ketika kita menghukum dan orang itu bisa mengubah perilakunya sesuai dengan yang seharusnya begitu. Ya. Tapi juga pada sisi lain penghargaan itu menjadi tidak baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ida. Akan muncul hal-hal yang baik yang justru kalau terlalu banyak penghargaan yang diberikan. Kemudian paradigma yang saya dapatkan dari sini tentunya menyadarkan diri saya bahwa untuk jadi guru itu kesabaran itu 80% sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan kata-kata yang baik ketika kita dihadapkan dengan anak yang melanggar aturan itu bukan hal mudah. Gitu. Kalau kita tidak dalam keadaan sadar, kemudian tidak dewasa dalam pengetahuan dan keterampilan kita nggak akan bisa. Misalnya kita sedang enak-enak tiba-tiba ada anak terlambat 20 menit masuk kelas. Reaksi pertama pasti akan emosi Pak. Tapi dengan kedewasaan, dengan pengetahuan kita bisa membuat bagaimana yang tadi dikatakan oleh Bu Ida. Kita melakukan kata-kata yang intervensi dulu, kita menguasai situasinya dulu begitu. Jadi ya refleksinya bagaimana saya merasa bahwa besok hari mungkin akan lebih sabar ketika menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Iya. Terima kasih. Oke. Beri tembakan sampai bilang. Betul. Beri tembakan sampai bilang Anda luar biasa. 1, 2, 3. Dua ya. 2. Dan benar. Mengajar itu adalah seni. Seni berbagai macam seni viralnya. Jadilah kita di depan kelas, sehingga akan menjadi sebuah seni yang enak dilihat, enak dinikmati, dan hasilnya terlihat nyata. Baik, nomor 2. Yes, nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Makna disiplin dan motivasi intrinsik. 2 orang lagi. Sukarela. Ada, oh iya. Belum, udah dikasih. Apa Aji itu memang luar biasa. Bawa mic dulu baru ngomong. Rasanya sungguh senang sekali. Langsung bisa kita laksanakan. Rasanya harus berubah dengan keyakinan Pak. Yakin bisa bagi. Terutama buat Haikal Pak. Ya, satu lagi deh. Satu lagi. Ada kultur. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya selama mengikuti sesi ini terus terang senang mendapat ilmu baru. Namun yang membuat saya bingung untuk
mendisiplinkan anak. Kalau anak yang normal saja mungkin kita bisa melakukan, tapi untuk anak yang betul-betul khusus untuk mendisiplinkan ini yang mungkin bagaimana caranya, itu saja sih. Pak Patli. Ada Pak Patli yang kelas 1 itu susah yang menjawab. untuk anak-anak yang normal mungkin bisa kita lakukan, namun untuk anak yang betul-betul khusus ini masih berputar bagaimana caranya. Gampang caranya, jadilah teman. Nanti tidak dijawab untuk saat ini karena gini, nanti suatu saat Pak Fadli mau dipikirkan itu bagaimana solusinya. Karena nanti kesempatan yang akan datang giliran Pak Fadli. Bapak Ibu secara berkala, misalnya kita yang mau dan punya sesuatu, kita adakan kegiatan kayak ini kayaknya menarik ya. Sebulan sekali, yang mau aja, yang mau punya waktu kita agendakan entah 5, 4, 3, 6 atau semuanya asik juga ini kayak gini. Sehingga paling nggak membuka kita pada satu hal yang jadi pertanyaan seperti Bu Filmi, itu pertanyaan saya juga. Jangan kira mengajar 30 tahun nggak punya masalah, punya, hanya tidak ditampakkan. Oke baik, mungkin 2 itu cukup. Hari ini simpan pertanyaannya, simpan komentarnya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Fadli. Lebih keras lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sesi yang sangat bermanfaat. Tapi satu mungkin kalau bisa ditunda. Tadi kan bicara tentang keyakinan kelas. Kalau dalam cara berpikir saya itu ada logika yang terlewat, Pak. Keyakinan itu nggak akan muncul kalau kita tidak menguasai dulu pengetahuan. Artinya peraturan kelas itu tetap ada peraturan kelas, Pak. Karena beda bunyi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu yakin. Mungkin nanti Bu Ida bisa mendiskusikannya. Contohnya ada peraturan kelas di mana murid tidak boleh datang terlambat. Itu akan menunjukkan keyakinan bahwa dia harus punya sikap tanggung jawab. Artinya tidak tiba-tiba muncul keyakinan kelas itu ada dibuat dulu peraturan kelas. Pasti, ya. Jadi memang penting adanya persepsi. Kenapa ada keyakinan kelas, kenapa ada kesepakatan kelas, dan itu debatable. Silakan Pak Agus dengan persepsinya, silakan Bu Ida dengan persepsinya, tapi satukan bahwa kelas kita akan muncul sebuah kesepakatan yang akan diyakini sebagai keyakinan kelas. Baik, mungkin itu kita tutup ya. Terima kasih. Ini kesempatan yang langka dan baru kali ini terjadi. Mudah-mudahan terus lanjut. Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sudah meridhoi hal baik yang kita lakukan. Jangan merasa salah kalau kita melakukan sesuatu yang benar. Berdoa. Amin. Terima kasih. Mau foto-foto dulu silakan, karena pembicara dari antah berantah sudah